Wow, tak terasa ya, kita sekarang sudah berada di modul yang ke-11 bersama saya, Coach Surya Rahmanu. Oke, kita masuk ke poin melakukan pendampingan, penyusunan laporan keuangan nih. Bicara tentang apa yang Anda hadapin. Pertama, saya akan jelasin dulu istilah keuangan nih, samain dulu persepsi ya. Pendapatan omset itu kita bisa katakan tuh semua hasil penjualan kita ya, tiap hari, setiap minggu, tiap bulan. Tunai maupun non tunai, misalnya jadi bentuk piutang, bisa GoPay, OVO dan sebagainya. Pendapatan nggak sama dengan pemasukan ya. Kemudian yang poin kedua bicara laba, untung atau profit. Untung ini tadi kita masih ingat, kita katakan beli modal 800, jual 1000, berarti untungnya adalah 1000 dikurang 800. Dan itu adalah 20 misalnya. Dan itu dibagi 100 berarti profit marginnya ada sebesar 20%. Itu bicara tentang laba, profit, margin. Yang ketiga yang saya mau bagi adalah tentang modal, equity. Equity adalah uang awal yang disetor mulai usaha. Misalnya tadi, pribadi saya punya uang 100 juta, berarti itu adalah uang awal, modal yang Anda masukkan. Terus kita masuk ke istilah-istilah HPP, harga pokok produksi. Itu bicara total biaya untuk mengadakan satu produk, misalnya dari bahan bakunya, bahan pembantunya, kemudian tenaga kerja di dalam itu, dan dihitung menjadi sebuah HPP. Ya. Di dalam laporan keuangan ada 4 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, 1 arus kas atau cash flow management. Apakah itu? Cash flow management adalah laporan semua kegiatan uang masuk dan uang keluar, debit atau kredit. Uang penjualan tunai, belanja tunai, bayar listrik dan sebagainya itu dicatat dalam cash flow. Yang kedua, bicara tentang laba rugi atau income statement. Income statement adalah laporan semua transaksi penjualan, termasuk modalnya dan biaya-biayanya. Tidak mempedulikan adanya aliran uang tunai. Yang dilihat untung atau rugi. Sudah, itu aja. Yang ketiga perlu ketahui adalah induknya, yaitu neraca atau balance sheet. Neraca adalah peta dan bobot keuangan usaha secara menyeluruh. Konsep neraca adalah keseimbangan, ya kan tadi, ya kan modal itu dapat dari aset adalah utang tambah modal, seperti itu. Ya, aset ada di kolom sebelah kiri, ya kan, utang dan modal ada di sebelah kanan sebagai penyeimbang. Dan poin utamanya yang lebih detail adalah jurnal. Jurnal adalah pencatatan semua kegiatan yang menilai uang. Ya, itu akan sangat menentukan seberapa sah ya kan laporan-laporan itu dari jurnal ini sendiri. Secara gampang, Anda pengen lihat dashboard, Anda lihat kalau arus kas itu bagus, artinya bisa Anda aman. Masih ada uang, putaran uang yang tiap bulan mengalir. Kalau laba rugi, biasanya untung atau rugi. Indikator. Kalau untung, Anda bersyukur. Kalau rugi, Anda harus kejar. Cari masalah di mana, kita beresin, dan Anda bisnis mulai sehat. Kalau neraca itu, ya sama, hanya untuk keseimbangan aja ya. Ingin melihat seberapa secara kita lihat secara menyeluruh bisnis kita. Kalau capital statement itu perubahan modal, kita lihat apakah uang itu mantap, itu makan tabungan Anda dari uang investor atau bisnis itu bertumbuh. Itu dia poinnya. Ya. Lebih jauh lagi, kalau bagi teman-teman nih para UMKM, ya arus kas itu berisi debit, kredit dan saldo. Udah itu aja. Kita mencatat penjualan dan belanja tunai, itu pasti kas. Tidak kita mencatat penjualan bayar tempo atau piutang. Arus kas tidak menghitung hal itu. Nanti ada lagi piutang. Ya, tidak juga mencatat utang. Tidak juga mencatat laba rugi karena dicatat dalam laporan rugi laba. Jadi arus kas itu hanya menunjukkan jumlah uang kas yang ada saat ini apa, plus atau minus. Ya, laba rugi berisi rangkuman transaksi penjualan, ya kan, berapa banyak jualnya, harga pokoknya berapa sih, terus biaya operasional kita berapa, sewa pajak dan biaya lain. Intinya laba rugi itu merangkum nilai transaksi penjualan, cash atau tempo, merangkum biaya-biaya produksi yang dimasukkan dalam HPP. Tidak menunjukkan uang, ya uang kas, dia tidak, dan tidak dapat menunjukkan laba penjualan karena ini dia sifatnya, nah itu adalah dia menunjukkan bagaimana sih posisi yang tertentu. Laba itu net profit hitungannya.
Kalau laba penjualan itu bisa dihitung dengan cara yang terpisah lagi dari laporan penjualan. Nah, saya akan masuk ke HPP ya. HPP, harga pokok produksi, bisa banyak orang kenal namanya COGM, singkatan dari Cost of Goods Manufacture, yang merupakan bisa termasuk resep juga, ongkos produksi juga. Nah, kita kalau mau tahu hitung HPP, rumusnya adalah saldo persediaan awal ditambah pembelian barang dikurang persediaan. Itu namanya rumusnya HPP. Kalau laba kotor, penjualan dikurangi harga pokok penjualan, HPP, itu laba kotornya. Nah, kalau untuk dapatkan harga bersih, berarti harga kotor itu dikurangin biaya-biaya OPEX. Apa itu OPEX? Operational expense atau biaya-biaya operasional. Ya, biaya yang harus Anda keluarkan, baik tidak ada penjualan atau tidak penjualan, biaya itu harus dikeluarkan. Lebih lanjut lagi, kita akan belajar tentang jurnal. Jurnal itu mencatat semua setiap kegiatan yang bernilai uang. Ya, jurnal ini belum tentu mengubah arus kas, karena dia hanya menjurnal setiap kegiatan. Dia juga tidak mengubah laba rugi, tapi jurnal ini sangat erat kaitan di dalam neraca, karena akan membentuk sebuah balance sheet, keseimbangan. Kalau tidak seimbang, berarti ada satu pasangan yang tidak sesuai. Oke. Untuk neraca sendiri, saya sudah jelaskan tadi, ada sebelah kolom kiri ada aset, yaitu bisa berupa dalam kas, bentuk cash, uang, atau piutang, yaitu utang dagang, ya, bisa juga peralatan, termasuk peralatan Anda, termasuk stok. Ini adalah segi aset sebelah kiri Anda. Sebelah kanan yang bicara tentang utang, itu adalah utang jangka pendek atau utang jangka panjang ya. Nah, utang ini ditambah modal, nah itu sama dengan aset. Kalau mau lebih dalam lagi, di dalam modal ini ada yang namanya modal tadi, modal awal, dan perubahan modalnya. Kalau positif artinya apa? Ada pertumbuhan usaha di sana. Kalau negatif berarti itu adalah hal yang salah di situ dan perlu diperbaiki. Menarik ya. Nah, kalau ini terakhir untuk bagi Anda, bagi yang tertarik di mendalami bidang jurnal, kita lihat ya, kalau ada jurnalnya tentang store modal, itu mempengaruhi arus kas. Ditandai dengan apa? Kalau store modal, kasnya bertambah, modal bertambah. Iya dong. Kalau untuk contoh kedua, belanja tunai, kasnya berkurang, stoknya bertambah karena Anda beli stok, ya, belanja tunai, beli barang baku. Ya. Kalau Anda belanja non tunai, ya kan, stoknya nambah, tapi utang nggak nambah, seru ya, ya karena Anda belanja pakai utang. Kalau penjualan tunai, nah ini menarik nih, penjualan tunai, kas bertambah karena dapat, stoknya kurang, ya betul, tapi laba bertambah, Anda kan mempengaruhi laba Anda. Kalau penjualan non tunai, piutang gimana? Piutangnya nambah, masuk sisi kas, stoknya kurang, ya tapi laba bertambah, ya selisihnya itu dimasukkan ke laporan perubahan modal. Yang keenam, contoh lagi, bayar utang dari investor, ya, modalnya tambah, tapi utangnya kurang. Menarik ya, ini perlu dalam lebih lanjut nih. Yang ketujuh, laba ditahan. Nah, kalau laba ditahan artinya apa? Inilah intisari dari kita berusaha. Modal kita bertambah, ya, laba ditahan, tapi juga termasuk kita berkurang, ya. Kalau ada perusahaan TBK itu bisa dibagi dalam bentuk dividen, ya, mengurangi uang atau laba yang ditahan itu untuk membayarkan dividen. Seperti itu. Dan itulah ya hubungan antara 4 laporan keuangan, antara cash flow, laporan income statement, rugi laba, neraca, dan laporan perubahan modal. Saya harap para pemilik bisnis bisa mengikuti dengan baik. Bersama saya, Coach Surya Rahmanu, sukses untuk Anda.